Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Mia Kurniasi dengan NIM 210104, kelas RA4 Manajemen, Universitas Primagraha. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi. Materi yang pertama yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Bisnis Internasional, dan yang kedua, Manajemen Operasional dalam Bisnis Internasional untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengantar Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian MSDM Internasional. Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional atau MSDM ini adalah proses memperkerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan kepada individu atau orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara, namun bisa sampai lintas negara. Maka dari itu, MSDM internasional merupakan proses pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dengan pengadaan tenaga kerja luar negeri dan dalam negeri, alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada suatu negara. Selanjutnya ada jenis-jenis SDM internasional. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi bertempat. Yang kedua yaitu warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dan ditempatkan pada sebuah operasi yang dijalankan di negara tertentu. Akan tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Yang ketiga, yaitu warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Di sini saya juga menyantumkan studi kasusnya. Bisa dilihat teman-teman, saya mengambil dari contoh perusahaan Samsung. Samsung adalah sebuah perusahaan berbasis di Taiwan yang memproduksi komponen komputer seperti papan induk, kartu grafis, dan notebook. Samsung belakangan ini mulai memproduksi PDA, telepon genggam, monitor LCD, tablet, dan produk komputer lainnya. Samsung memiliki SDM yang sangat banyak, wajar saja bila dilihat dari besarnya perusahaan itu, dan tentunya sangat sulit dalam pengelolaan SDM sebanyak itu. Akan tetapi, Samsung juga memiliki cara untuk mengelolanya. Jadi, dengan itu, kita mengerti bahwa perusahaan Samsung memperkerjakan karyawan secara maksimal. Oleh karena itu, dapat memberikan keuntungan kepada perusahaannya. Lanjut, kita ke materi yang kedua, yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. Di sini ada sifat dasar manajemen internasional. Yang pertama, pengertian manajemen operasional internasional. Manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain, menjadi produk dan jasa akhir. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil produksi, barang, dan jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. Manajemen operasi internasional mengacu pada kegiatan yang berhubungan transportasi dari sebuah perusahaan internasional. Selanjutnya, mengelola informasi dalam bisnis internasional. Yang pertama, mengelola informasi dalam bisnis internasional. Yang kedua, pertumbuhan sistem informasi internasional. Yang ketiga, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Yang keempat, mengelola sistem informasi internasional. Yang kelima, mengelola sistem global. Yang keenam, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kedua materi tersebut yaitu manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDM ini adalah proses memperkerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan kepada individu atau orang dalam organisasi internasional atau global.
Sedangkan manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain, menjadi produk dan jasa akhir. Peran utama manajemen operasi adalah menciptakan potensi untuk meraih nilai yang maksimal bagi perusahaan. Artinya, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk memberikan nilai tambah yang dimaksud untuk menciptakan atau menambah nilai baru bagi input organisasi dengan cara yang langsung berpengaruh pada output. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.